Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu lagi dengan Bapak di sini. Kita hari ini akan mempelajari tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ya, setelah kemarin kita belajar 3 kali pertemuan dan 1 kali evaluasi tentang masuknya Hindu Buddha di Indonesia, maka materi selanjutnya atau bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Ya, Islam itu berasal dari kota Mekah ya, anak-anak. Di sini Bapak akan menjelaskan beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Ya, pertama itu teori Gujarat. Teori ini yang mendukung adalah Son Harjo, W.F. Sutherland dan B.H.M. Filker. Ini dijelaskan di sini Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 dibawa oleh para pedagang, dan Islam itu masuk dari arah utara dan pertama kali mendarat di Nusantara itu di Samudra Pasai atau di Sumatera bagian utara. Dan yang kedua ada teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Van Leer. Teori masuknya Islam di Nusantara melalui teori Mekah ini dapat kita analisis bahwa ya memang teori ini yang merupakan teori benar kalau menurut dari asal Islam, karena Islam itu kan dari Mekah, jadi teori itu berasal dari sana atau Islam dari sana itu merupakan kebenaran. Terus teori ini Islam pertama kali mendarat di Nusantara juga melalui dari Samudra Pasai, terus turun terus menyebar ke seluruh Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Dan yang ketiga teori Persia. Teori ini didukung oleh Hasan Jadiningrat. Ini Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia pada abad ke-8. Jadi rata-rata Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-8 ya. Teori Persia ini masuknya Islam di Indonesia menurut teori Persia ini, Islam itu masuk dari daerah Bengkulu, Sumatera Barat. Lebih jelasnya nanti Bapak akan menggambarkan di papan tulis bagaimana masuknya Islam di Indonesia, di manakah Samudra Pasai dan di manakah Bengkulu itu berada. Disimak baik-baik. Ya, di sini Bapak akan menggambarkan daerah mana untuk persinggahan atau mendaratnya orang-orang penyebar agama Islam di Indonesia. Pertama Pulau Sumatera dulu. Ini benar. Terus di sini tuh Malaysia. Di sini Kalimantan. Di sini Jawa. Nah, di sini kita sudah gambarkan ya untuk tempat-tempatnya. Untuk Pulau Sumatera, ini Malaysia, ini Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Nah, yang pertama itu kan ada teori Gujarat. Teori Gujarat itu dia Islam masuk di Indonesia itu melalui Samudra Pasai. Nah, di mana sih Samudra Pasai itu? Samudra Pasai itu letaknya di Sumatera bagian utara, jadi sekitaran sini. Samudra Pasai.
Samudra Pasai. Jadi dia dekat dengan Banda Aceh. Nah, itu kan Gujarat itu dari sini masuknya dan mendarat di sini. Terus yang kedua ada teori Mekah. Teori Mekah yang dari mana kita tahu Mekah adalah agama Islam itu kan dari sana itu sama, dia kan masuknya dari Mekah ke Samudra Pasai juga arahnya dari sini. Nah, terus yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia dia mendarat di Indonesia atau menyebarkan pertama kali itu di Bengkulu. Bengkulu itu Sumatera Barat bagian rada bawah ini. Nah, daerah sini. Bengkulu. Nah, dari Bengkulu. Dia itu datangnya juga dari atas ini, dari sama jalur perdagangannya dari atas ke Bengkulu. Nah, semua itu Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur laut atau jalur perdagangan juga ya. Akan tetapi di teori Mekah dan juga teori Gujarat dia mendaratnya di Samudra Pasai. Dan untuk teori Persia dia mendaratnya itu atau masuknya dan berkembang pertama kali itu di Bengkulu darat. Mungkin itu yang bisa Bapak jelaskan mengenai gambaran teori masuknya Islam di Indonesia. Ya, silakan nanti jangan lupa absen di Google Form, terus dikerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak sediakan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.